Oke, ini ya teman-teman ya, bagaimana fragmen singkat perjalanan dakwah Rasulullah dari minaz zulumati ilan nur gitu ya. Dari yang tadinya Mekah di masa jahiliyah teman-teman. Gitu ya. Mekah di masa jahiliyah. Teman-teman bisa buka YouTube bagaimana kemudian dulu seperti apa gitu. Sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana the dark age saat itu gitu ya teman-teman. Sampai kemudian akhirnya muncul cahaya. Kita semua bisa seperti ini gitu. Nyaman, tenang menjalankan ibadah kita seperti tadi misalnya sholat isya, kemudian ba'da isya, atau nanti teman-teman tahajud dan seterusnya. Gitu teman-teman. Pada saat itu minuman keras gitu ya, mabuk-mabukan, merajalela. Sama nggak seperti sekarang? Ada kayak gini teman-teman? Minuman keras sekarang masih ada nggak? Masih ada ya? Nah kemudian apalagi? Judi. Gitu ya? Kalau orang yang punya kecerdasan musik, kalau dibilang kata judi, ntar ada bunyi itu di otaknya bunyi, gitu ya. Kemarin bilang judi, ntar bunyi di otaknya. Itu punya kecerdasan musik. Tapi itu buat yang generasi sebelumnya. Kalau generasi sekarang nggak bunyi, gitu ya. Di otaknya nggak bunyi, yang bunyi cuma papa mamanya atau ibu bapaknya, gitu. Teman-teman pasti nggak nyambung, nggak connect ya, gitu, nggak connect, gitu jadinya ya. Nah, tapi ada judi, gitu. Dalam Islam boleh nggak main judi? Online boleh nggak? Nggak boleh juga. Walaupun pakai pulsa, pakai data, nggak boleh juga ya. Oke, luar biasa. Kemudian zina. Yang Rasul sampaikan, hati-hati, gitu ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka yang ketiga setan. Gitu. Kok itu putih semua gitu ya? Iya, memang sengaja diputihin. Tapi kalau teman-teman yang melihat ada gambarnya di sini, nah berarti visual spasialnya mulai itu bekerja gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sengaja kalau diputihin supaya memang agak rawan buat orang nggak dikasih gambar aja buat yang punya kecerdasan visual spasial kebayang gitu ya. Di sini ada apa gitu ya. Bahkan bergerak gambarnya gitu. Jadinya. Jadi memang ini yang tadi kami di awal sebutkan, ada kecerdasan visual spasial dan musik serta eksistensial. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada nih gitu ya. Di sini tuh ya, subhanallah gitu ya. Gitu ya. Tadi nanya, oh putih semua kak? Iya betul, ini putih semua. Gitu jadinya. Tapi memang ada perzinahan di era itu. Sekarang ada nggak? Ada juga tetap, gitu ya. Dan ini yang memang kemudian meruntuhkan, gitu, merusak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian curang dalam timbangan. Sampai kemudian Allah menurunkan surat secara khusus untuk orang-orang yang melakukan kecurangan, yang mengurangi timbangan. Ada yang tahu suratnya apa? Surat apa? Orang yang curang dalam timbangan. Gitu ya. Apa surat apa? Nah, tadi itu ada yang udah disebut ya. Oke, lanjut. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ya. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kok bisa kak? Iya, karena saat itu, gitu ya, sebelum Islam datang, kelahiran anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib. Gitu teman-teman. Padahal anak perempuan itu adalah sebagai calon ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu, betul. Gitu jadinya. Bahkan untuk anak laki-laki ya, seperti kita anak laki-laki, walaupun kita sudah menikah, kita sudah punya anak, surga kita tetap ada di ibu kita. Gitu teman-teman. Jadi surganya tidak berpindah, tetap ada di ibu kita. Kenapa? Karena melahirkan itu sangat luar biasa. Pertarungan antara hidup dan mati. Makanya jihadnya seorang wanita adalah pada saat kemudian akan melahirkan. Islam sangat memuliakan wanita, tapi saat itu ya teman-teman ya, sebelum Islam datang, ternyata bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kalau di zamannya Nabi Musa alaihissalam, laki-laki atau perempuan yang kemudian diminta dibunuh atau dimatikan. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam,
Dia masih ingat kisahnya? Siapa rajanya saat itu? Firaun, betul. Firaun. Bayi yang ingin dibunuh itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki gitu ya. Tapi sebelum Rasulullah hadir, bayi yang kemudian dibunuh hidup-hidup adalah yang perempuan, teman-teman. Maka yang dimaksud dengan masa jahil, masa jahiliyah, bodoh gitu ya. Yang disebut dengan bodoh itu bukan orang-orang yang mereka tidak bisa baca tulis. Bukan karena nggak bisa berhitung, bukan. Tapi karena mereka nggak mau diatur oleh Allah. Karena mereka tidak mau menjalankan Al-Quran dan hadis, as-sunnah. Bagaimana kemudian Rasulullah banyak mencontohkan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil gitu ya, itu bukan orang-orang yang nggak bisa baca tulis, bukan orang-orang yang nggak pinter gitu ya. Jadi walaupun mereka pinter, tapi kemudian mereka nggak mau melakukan apa yang Allah dan Rasulnya suruh gitu ya, apa yang Allah dan Rasulnya firmankan, sabdakan, maka mereka termasuk orang-orang yang jahil. Gitu teman-teman. Jadi pada saat kemudian kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bodoh gitu ya, maka ikuti Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran. Terus gimana dengan sekarang teman-teman? Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kita lihat remaja saat ini. Ada apa sebenarnya dengan remaja kita saat ini? Nah ini tantangannya teman-teman di generasi Z dan generasi Alpha, gitu ya. Ini ternyata tantangannya. Serangan negara api itu sangat luar biasa. Apa saja akidah, ibadah, akhlak, moral, dan akhirnya ke prestasi. Itu yang diserang. Gitu teman-teman. Jadi tantangan kita saat ini sangat luar biasa, sangat berat sekali. Kemarin beberapa kali nanganin kasus gitu ya, nanganin kasus gitu. Jadi ini ya, free sex. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki atau perempuan-perempuan. Gitu ya. Banyak tak sekarang teman-teman? Di sosmed dengan bangganya. Bahkan kemarin pernah ngisi satu acara, kemudian itu di sekolah Islam ya. Kemudian pas ada kakaknya yang kemudian bertanya, "Kak, gimana ya Kak? Murid saya, anak SMP, perempuan gitu kan, tapi punya cita-cita sebagai pelakor." Itu banyak kan teman-teman? Perempuan, sekolahnya di sekolah Islam, kemudian cita-citanya pengen jadi pelakor. Ternyata selidik punya selidik, di TikToknya kebanyakan pelakor FYP-nya gitu. Jadi dia kemudian banyak ngeliat contoh-contoh pelakor yang sukses. Suksesnya sukses. Maksudnya dengan jadi pelakor dia punya mobil gitu. Dengan jadi pelakor kemudian dia bisa tinggal di apartemen kayak gitu teman-teman. Dengan jadi pelakor kemudian dia bisa ke mall gitu ya. Gitu teman-teman. Di sini nggak ada yang pengen jadi pelakor kan ya? Nggak ada ya, naudzubillah sama naudzubillah, nggak ada di sana tuh, ya. Di sana lah pokoknya ya, naudzubillah gitu teman-teman. Mungkin adik-adiknya ngerti nggak pelakor? Ngerti nggak? Ada? Tahu? Pelakor tahu pelakor? Selingkuh gitu ya, selingkuhan. Saya udah ngerti. Yang lain banyak yang nggak ngerti, tapi itu anak SMP cita-citanya pas ditanya kamu cita-citanya apa gitu, jadi pelakor gitu katanya, gitu ya. Nah ini free sex, hati-hati, gitu teman-teman. Sekarang sangat luar biasa ya, makanya kemarin juga di sosmed rame tuh ya, ternyata angka AIDS di salah satu kota besar di Indonesia itu tinggi gitu, jadinya. Dan itu ada di mahasiswa, gitu kan, gitu teman-teman. Nah, ini ya, hati-hati, free sex. Gitu. Yang berawal dari laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, berdua-duaan. Nah, awalnya dari situ, teman-teman. Jadi hati-hati ya, gitu ya, hati-hati. Kemudian, narkotika dan zat adiktif. Kenapa disebutkan zat adiktif? Ya, karena lem, gitu kan, pulpen, baik ya teman-teman ya, pulpen bisa buat no-fly. Gitu. Nauzubillah gitu. Jadi ya teman-teman. Ini ya, tawuran, hedon dan permisif, aliran dan paham sesat serta pemurtatan. Gitu ya. Nah,
Kalau di sini alhamdulillah tadi sholat nggak digelap, gitu kan, nggak dipel. Ada murid Kamalik sholat di salah satu masjid, kemudian dipel pas keluar. Gitu. Dia kaget kan, ini kenapa kok dia bisa dipel gitu jadi. Nah, itu jadi teman-teman. Terus ada lagi kakaknya teman Kamalik gitu ya, anak paskibra, dia sholat di salah satu masjid daerah Ciputat, gitu kan, pulang sekolah, gitu. Terus dia sholat, pas dia nengok ke belakang selesai sholat dipel juga gitu kan. Di sini ada yang pernah sholat di tempat yang seperti itu? Belum pernah ya? Ya udah alhamdulillah gitu ya jadinya. Terus dia ternyata pas keluar masjid dia lihat kok bekas sholatnya dipel gitu. Akhirnya besoknya dia bawa teman-temannya gitu jadi. Ini kan iseng banget ya. Jadi dia bawa teman-temannya buat sholat di situ gitu ya. Ini nggak boleh juga ya teman-teman ya, kayak gini nggak boleh juga gitu jadinya. Nggak boleh gitu. Jadi katanya supaya kalian ngepelnya gitu, nggak cuma sedikit. Itu nggak boleh, kayak gini juga nggak boleh ya, gitu ya teman-teman ya. Kita patut menghargai gitu jadinya. Ini gambarnya agak-agak horor nih setelah ini, karena memang ini yang banyak terjadi gitu ya teman-teman ya. Sebagai gambaran cuma Kamalik percepat. Ini ya gambaran dari ini semua. Ini tantangannya nih. Ini serangan negara api nih teman-teman, gitu ya. Yang akhirnya berefek seperti ini. Satu, ini di daerah Hab, Salah Gaul. Lanjut, Hab.